Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2243, menggunakan kekuatan untuk membuktikan. Hanya dengan menyimpan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu, gulungan itu dapat digunakan secara maksimal. Akan sia-sia jika memberikannya kepada orang lain. Suara Luming dipenuhi keyakinan. Konyol, konyol. Anda seorang yang cacat dan tidak akan pernah menjadi kaisar suci. Saya tidak tahu dari mana rasa percaya diri Anda berasal. Lan Yun tidak bisa menahan diri dan segera membalas, kata-katanya penuh dengan ejekan. Itu benar. Lebih baik memberikan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu kepada salah satu dari kami daripada menyimpannya bersamamu. Kamu cacat, mengerti? Yan Si mengikutinya. Tubuh lumpuh. Hehe, kalian semua pecundang. Kamu bahkan tidak sebaik tubuh yang lumpuh. Saya tidak mengerti bagaimana Anda masih memiliki wajah untuk berteriak di depan saya. Kalau aku jadi kamu, aku akan bunuh diri. Apa gunanya tinggal di dunia ini? Untuk mempermalukan dirimu sendiri. Lu Ming memarahi. Benar? Omelan yang bagus, omelan yang bagus. Orang-orang ini ditelanjangi oleh saya saat itu, tetapi mereka masih memiliki wajah untuk keluar dan melihat orang-orang. Saya sangat yakin. Aku bahkan tidak membantu mereka. Saya yakin dengan mereka. Dandan berteriak. Kalian, wajah Lan Yun dan Yan Si memerah. Mereka sangat malu dan marah sehingga ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Lidahmu tajam, tapi fakta membuktikan bahwa kamu cacat. Kata Tirk Surgawi dari klan Lan dengan dingin. Baiklah, karena itu masalahnya, aku akan menantang mereka semua di sini hari ini. Siapapun yang bisa mengalahkanku akan bisa mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Luming berbicara pada saat ini, tatapannya menyapu favorit surga muda. Semua orang terkejut. Luming sebenarnya ingin menantang semua talenta. Berani sekali. Apakah dia gila? Beberapa bulan yang lalu, Luming mengalahkan Yuan Xin, Lan Yun, dan Yan Si, yang bergabung dan menunjukkan kemampuan tempur yang sangat kuat. Namun, Yuan Xin, Lan Yun, dan Yan Si hanyalah kaisar kosong bintang 4. Namun, pakar kebanggaan surga muda yang hadir setidaknya setengah dari pakar kebanggaan surga di alam surga. Di antara mereka, tidak ada kekurangan kaisar bintang 5, bintang 6, dan bahkan bintang 7. Meskipun kekuatan tempur Luming kuat, dia jelas bukan tandingan orang-orang ini karena perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia sangat sombong. Salah satu pemuda jenius berbicara dengan dingin. Dia ingin segera menyerang dan memberi pelajaran pada Luming. Baiklah, kamu mengatakannya. Jika kalah, Anda harus dengan patuh membiarkan kami melepaskan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu. Heng Yu, jangan ikut campur jika waktunya tiba. Kata Tirk Surgawi dari klan Lan dengan dingin. Gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu terkandung dalam tanda jalan surga dari kaisar yang mulia yang abadi dan telah menyatu dengan jiwa Luming. Jika dia melepaskannya dengan paksa, jiwa Luming pasti akan terluka parah atau bahkan hancur dan dia akan mati di tempat. Namun, Tirk Surgawi keluarga Lan tidak akan mempertimbangkan hal ini. Apa hubungan hidup dan mati Luming dengan dia? Kaisar Langit Heng Yu melirik Luming, lalu mengangguk, lalu mari kita lakukan seperti ini. Biarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri. Mundur. Kemudian, Tirk Surgawi keluarga Lan berbicara. Gelombang energi menyebar dan semua orang mundur, memberi Luming cukup ruang. Siapa yang ingin bertarung lebih dulu? Lan Yun, Yan Si, bukankah kalian berdua membuat keributan besar? Ayo. Luming memandang Lan Yun dan Yan Si. Ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Namun, mereka mengerti bahwa mereka bukan tandingan Luming. Mereka hanya akan mencari pukulan jika mereka naik. Mengapa mereka naik? Arogan. Aku akan mengalahkanmu. Suara dingin terdengar. Seorang pria muda dengan rambut pendek maju selangkah dan mendekati Luming. Orang ini adalah pemuda yang menunjukkan bahwa Luming telah memperoleh gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Hatinya dipenuhi rasa cemburu, tapi di saat yang sama, dia juga sangat rakus. Dia ingin mengambil gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu untuk dirinya sendiri. Sekarang dia punya kesempatan, tentu saja dialah orang pertama yang bergegas keluar. Kamu tepat waktu. Luming berkata dengan dingin, kilatan dingin muncul di matanya. Dia tidak mengenal orang ini,
tetapi orang ini membahayakan Lu Ming karena keserakahannya. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak membalas dendam atas hal ini? Ini saat yang tepat untuk menyiksa orang ini. Bang! Lu Ming segera mengambil tindakan. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menyerbu ke arah pemuda berambut pendek seperti bola meriam dengan kecepatan yang sangat cepat. Pemuda berambut pendek itu mendengus dingin dan mundur dengan cepat. Di saat yang sama, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Lu Ming. Itu adalah sosok berbaju besi. Tingginya lebih dari 2 meter dan memegang pedang besi besar di tangannya. Dia mengayunkan pedang ke arah Lu Ming. Pedang Qi bersiul di udara dengan kekuatan yang menakjubkan. Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya dan menggunakan 5 jenis hukum. Dentang. Telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan sosok lapis baja itu. Sosok lapis baja itu dikirim terbang oleh Lu Ming, dan serangannya diblokir. Ini, mayat hidup. Tatapan Lu Ming berkedip. Sosok lapis baja itu sama sekali bukan makhluk hidup, karena tidak ada kekuatan hidup di dalamnya. Itu adalah roh mati yang penuh dengan Qi kematian. Saat ini, pemuda berambut pendek itu terus membentuk segel tangan. 2 sosok lagi setinggi 2 meter dengan baju besi muncul di udara. Mereka berdua mengenakan baju besi dan memegang pedang tebal. Ini, boneka. Tidak, dia dipanggil. Orang ini mengendalikan hukum pemanggilan dan hukum kematian. Ini mantra. Pikiran Lu Ming berpacu. Dalam sekejap, dia menemukan poin kuncinya. Pemuda berambut pendek itu telah menguasai beberapa hukum, salah satunya adalah hukum kematian, salah satu hukum terkuat. Jika digabungkan dengan hukum pemanggilan, dia bisa memanggil roh mati untuk bertarung. Pada saat ini, 3 roh undead menyerang Lu Ming pada saat yang bersamaan. Pedang besi mereka tertahan di udara dan kekuatan mereka sangat mengejutkan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lu Ming menunjuk 3 jari berturut-turut. Kekuatan 3 jari meledak ke arah 3 sosok lapis baja itu, tapi semuanya diblokir. Ketiga sosok lapis baja itu terlempar, tetapi kekuatan jari Lu Ming juga diblokir. Kaisar Kosong Bintang 5. Lu Ming tahu bahwa budidaya pemuda berambut pendek itu berada pada tahap Kaisar Ilusi Bintang 5 dan dia telah menguasai 3 jenis hukum. Pasalnya, roh mati yang dipanggilnya tidak hanya berisi hukum kematian tetapi juga hukum lainnya. Semakin kuat budidaya pemanggil, semakin kuat pula roh undetnya. Lebih jauh lagi, semakin banyak hukum nomologis yang dikandungnya, maka akan semakin kuat. Oleh karena itu, kekuatan tempur ketiga roh undead ini sangat mengejutkan. Namun, hal itu belum berakhir. Pemuda berambut pendek itu tidak berhenti memanggil. Ada bayangan berkedip di angkasa. Pada akhirnya, ada 9 sosok lapis baja yang menyerang Lu Ming. Lu Ming akan kalah. Lan Yun mencibir. Pemuda berambut pendek itu bisa terus-menerus memanggil roh mati dalam aliran yang tak ada habisnya. Dia bisa melelahkan Lu Ming sampai mati. Selama Lu Ming dikalahkan, gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu akan dilucuti. Pada saat itu, jiwanya akan terluka dan dia akan menjadi idiot atau bahkan mati. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat nyaman. Dia ingin menantang semua favorit surga dengan kekuatan seperti itu. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Yanxi juga berkata dengan dingin. Pada saat ini, 9 sosok lapis baja telah mencapai Lu Ming. Ledakan, ledakan. Lu Ming memukul 9 telapak tangan berturut-turut, melawan 9 sosok lapis baja besi. Tubuhnya terpaksa mundur. Kehilangan. Pemuda berambut pendek itu mengungkapkan ekspresi gembira. Hanya sedikit kekuatan ini, lalu kita bisa mengakhiri ini. Ayo pergi, kata Lu Ming dengan tenang. Sebuah palu raksasa muncul di tangannya. Palu kekacauan. Palu kekacauan ini berisi 6 jenis hukum. Bab 2244 Kemenangan Pertama. Lu Ming melemparkan palu kekacauan, yang berisi 6 jenis hukum. Kekacauan, susunan Dao, artefak Dao, melahap, ekstremitas, penetrasi. 6 jenis hukum nomologis menyatu satu sama lain. 6 kekuatan berbeda saling melengkapi dan meledak dengan kekuatan yang menakjubkan. Ledakan. Lu Ming mengambil palu kekacauan dan terus menuangkan kekuatan suci ke dalamnya, membuat palu kekacauan semakin besar, dan menghancurkannya ke depan. Bang! Roh undead lapis baja besi terkena palu yang kacau itu. Tubuhnya meledak menjadi potongan-potongan baju besi dan tulang. Kemudian, Lu Ming mengayunkan palunya lagi.
Roh undet lapis baja kedua mengikuti jejak roh sebelumnya dan meledak. Ekspresi pemuda berambut pendek itu berubah. Tangannya membentuk segel lebih cepat, menyebabkan riak di kehampaan. Seolah-olah dunia misterius telah tercipta. Kemudian, suara gemuruh terdengar saat sebuah benda besar muncul di langit. Ini adalah naga sejati. Tidak, tepatnya, itu adalah tulang naga yang sangat besar. Namun, itu ditutupi baju besi dan memancarkan aura kematian yang kuat. Itu adalah tulang naga undet. Membunuh. Pemuda berambut pendek itu meraung. Tulang naga undet ini adalah jurus pamungkasnya yang paling kuat. 9 roh undet lapis baja besi yang tersisa mengayunkan pedang tempur mereka dan menyerang Luming. Mengaum. Tulang naga dari undet meraung. Ia melangkah di udara dan memutar tubuhnya, menyerbu ke arah Luming. Pecah. Tubuh Luming bersinar, dan kekuatan suci yang melonjak terus-menerus menyembur ke dalam palu kekacauan. Palu kekacauan semakin membesar hingga sebesar gunung. Kali ini, 3 roh undet lapis baja besi dihancurkan oleh palu Luming dan meledak. Bang! Luming melangkah ke dalam kehampaan dan mengayunkan palu kekacauan terus-menerus. Itu adalah penindasan total. Setiap kali dia menghancurkan, roh mati lapis baja besi akan dihancurkan berkeping-keping oleh Luming. Dalam beberapa tarikan napas, 9 roh mati lapis baja besi semuanya hancur berkeping-keping. Pada saat ini, cakar naga besar mendatangi Luming. Luming memegang palu kekacauan dan mengayunkannya ke cakar naga. Dengan ledakan yang dahsyat, tulang naga undet raksasa itu gemetar dan terpaksa mundur. Luming menyusulnya. Dia memegang palu dengan kedua tangannya dan melancarkan serangan badai. Kekuatan tempur pemuda berambut pendek itu sangat kuat. Dia adalah Kaisar Kekosongan Bintang 5 dan mengendalikan 3 jenis hukum. Salah satunya adalah yang terkuat dan 2 adalah hukum jalur raja. Hukum terkuat adalah hukum kematian, dan hukum jalur raja adalah hukum pemanggilan. Kedua hukum ini telah dikembangkan ke ranah kedua. Selain itu, ada hukum korosi lain yang dapat dikembangkan hingga kesempurnaan alam pertama. Ketiga jenis hukum tersebut digabungkan untuk membentuk kekuatan magis menakjubkan yang dapat memanggil roh undet yang menakutkan. Kekuatan tempur mereka sangat kuat. Namun, Luming sekarang memiliki 9 jenis hukum yang telah mencapai penyelesaian tingkat pertama. Setelah dipengaruhi oleh 9 jenis hukum, tubuh dan energi sainnya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Selain itu, penggunaan hukum oleh Luming semakin mendalam. Kekuatan palu kekacauan yang diciptakan sendiri bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Dengan meletusnya 6 jenis hukum, kemampuan Luming benar-benar di atas kemampuan pemuda berambut pendek. Ledakan, ledakan, ledakan. Palu kekacauan terus berbenturan dengan naga tulang undet. Naga tulang undet tidak bisa melawan dan terus mundur. Tubuhnya yang besar terus bergetar, dan bahkan salah satu cakarnya terlepas. Tunggu, pemuda berambut pendek itu meraung. Dia menuangkan seluruh energi dunia di tubuhnya ke dalam roh mati tulang naga, meningkatkan kekuatannya. Namun, itu tetap tidak diperlukan. Ledakan. Luming memegang palu kekacauan dengan kedua tangannya. Palu kekacauan itu bagaikan sebuah gunung kecil dan menghantam keras roh tulang naga yang sudah mati. Tulang naga undet bersinar. Udara kematian bercampur dengan kekuatan hukum korosi menerkam Luming dengan raungan yang ganas. Beberapa cakar naga menyerang dan bertabrakan dengan palu kekacauan. Bang! Kaca! Cakar naga dari tulang naga mayat hidup meledak, berubah menjadi tulang patah dan terbang kemana-mana. Kemudian, palu kekacauan menghantam tengkorak tulang naga undet. Tengkorak tulang naga roh undet ditutupi dengan lapisan baju besi tebal. Namun, di bawah serangan ke bawah ini, armor besinya meledak, dan tengkorak dari roh undet tulang naga ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Bang! Luming melompat dan menginjak tengkorak tulang naga undet. Dia menginjak dengan sekuat tenaga dan tengkorak tulang naga undet meledak. Kemudian, seluruh tulang naga meledak. Rambut inci tubuh Green bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Bas! Luming memanfaatkan kekuatan dari langkahnya dan langsung menerkam di depan pemuda berambut pendek itu. Remaja berambut pendek itu kaget dan ingin mengaku kalah. Namun, Luming tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia menghancurkan palunya. Celepuk. Pemuda berambut pendek itu langsung terkena palu. Tubuhnya jatuh seperti meteorit dan menghantam tanah. Bumi bergemuruh dan debu memenuhi udara. Sebuah lubang besar tercipta di tanah.
Pemuda berambut pendek itu terbaring di dalam lubang seperti anjing mati. Dia haus darah dan bergerak-gerak tanpa henti. Lu Ming telah menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, orang ini akan dihancurkan sampai mati oleh Lu Ming. Sampah semacam ini masih memikirkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Bukankah sia-sia memberikannya kepada orang seperti itu? Petik 2. Lu Ming berkata dengan nada menghina. Dia memandang Kaisar Surgawi keluarga Lan Cheng, dan suaranya dipenuhi dengan ejekan. Wajah Lan Cheng sangat muram, dan hatinya dipenuhi amarah. Menurutnya, Lu Ming hanyalah seekor semut. Semut justru berani memprovokasi dan mengejeknya. Dia sungguh berani. Namun, ada begitu banyak orang di sini, dan dengan identitasnya sebagai Kaisar Surgawi, tentu saja tidak pantas baginya untuk bergerak. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan mendengus dingin. Orang ini sangat kuat. Lan Yun, Yan Xi, Heng Xinghe, dan Yuan Xin semuanya memiliki mata yang suram. Tian Ming, yang mengenakan jubah putih, berdiri di kehampaan dengan tatapan penuh perhatian di matanya. Yang lainnya juga sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka melihat Lu Ming beraksi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk melebarkan mata karena tidak percaya. Ia hanyalah seorang calon kaisar, namun ia tidak hanya dapat melintasi alam untuk bertarung dengan alam kaisar bela diri, ia juga dapat melintasi begitu banyak alam kecil. Pemuda berambut pendek itu adalah Kaisar Ilusi Bintang 5. Terlebih lagi, dia bukanlah Kaisar Ilusi Bintang 5 biasa. Dia adalah favorit surga terkemuka. Ada perbedaan besar di antara mereka, tapi dia masih dikalahkan oleh Lu Ming. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum pernah terjadi dalam sejarah. Terlepas dari apakah Lu Ming bisa menjadi kaisar bela diri atau tidak, tingkat kekuatan tempur ini telah menciptakan sejarah. Siapa lagi yang ingin bertarung? Lu Ming mengamati sekelilingnya, semangat juangnya melonjak. Aku akan melakukannya. Sebuah suara segera terdengar. Seorang pemuda berjubah hitam dengan rambut panjang terbang keluar. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dia mengambil satu langkah dan tiba-tiba muncul tidak jauh dari Lu Ming. Itu Ming Sheng, dia akan segera bergerak. Dikatakan bahwa Ming Sheng telah mencapai tingkat Kaisar Ilusi Bintang 6. Pemahamannya terhadap hukum bahkan lebih mendalam. Dia pasti bisa mengalahkan Lu Ming dengan ini. Itu benar. Hukum nomologis inti Ming Sheng adalah hukum nomologis ruang dan waktu. Jika digabungkan dengan hukum nomologis lainnya, kekuatan magis yang dikembangkannya tidak dapat diprediksi dan kekuatannya tidak dapat diduga. Begitu pemuda berpakaian hitam itu muncul, kerumunan mulai berdiskusi. Jelas sekali bahwa pemuda berpakaian hitam itu sangat terkenal. Bab 2245, Melawan Kebanggaan Surgawi Kaisar Bintang 6. Ming Sheng memiliki rambut hitam dan berpakaian hitam. Dia sangat tampan. Dia berdiri dalam kehampaan, tapi sosoknya terus berubah. Seolah-olah dia bukan bagian dari ruang waktu ini. Hukum ruang waktu. Tatapan Lu Ming sedikit berkedip. Hukum ruang waktu adalah yang paling tidak terduga dan misterius. Itu adalah salah satu undang-undang yang paling sulit untuk ditangani di antara 10 undang-undang teratas. Jika digabungkan dengan hukum nomologis lainnya, seni suci yang terbentuk pasti akan menjadi sangat misterius. Lu Ming sangat fokus. Dia tidak berani bersantai. Bas. Tiba-tiba, sosok Ming Sheng bergerak. Dalam sekejap, dia menerkam ke arah Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Namun, ketika dia sudah setengah jalan, tubuh Ming Sheng tiba-tiba menghilang. Tidak baik, Lu Ming terkejut. Tanpa pikir panjang, dia mengayunkan palu kekacauan ke belakang. Palu kekacauan yang besar itu sebesar gunung. Itu memenuhi langit dan kekosongan terus meledak. Namun, itu tidak mengenai Ming Sheng. Dia tidak berada di belakang Lu Ming. Sebaliknya, dia berada di atas Lu Ming. Ledakan. Ming Sheng maju selangkah. Kekuatan mengerikan menembus kehampaan dan membentuk kekuatan pembunuh mengerikan yang meledak ke arah kepala Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, Lu Ming membentangkan sayap Dewa Enam Bulunya. Itu adalah sepasang sayap transparan. Dengan sebuah kepakan, sosoknya menghilang di tempat dan muncul kembali ribuan meter jauhnya, menghindari serangan Ming Sheng. Pada saat yang sama, palu kekacauan di tangan Lu Ming menghilang. Meski palu kekacauan sangat kuat, kecepatannya tidak cepat. Tidak cocok berurusan dengan orang seperti Ming Sheng. Menarik, ayo bersaing dalam kecepatan.
Melihat Lu Ming menghindari serangan itu, Ming Sheng mencibir. Sosoknya melintas lagi dan dia menghilang dari tempatnya. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dengan kepakan sayap 6 bulunya, dia meninggalkan tempat itu. Keduanya sangat cepat saat berkedip di udara. Beberapa kultivator yang lebih lemah bahkan tidak bisa melihat pergerakan mereka. Dia sangat cepat. Ming Sheng dapat mengontrol hukum ruang waktu. Dapat dimengerti kalau dia cepat. Tapi mengapa kecepatan Lu Ming begitu mengejutkan juga? Seni surgawinya sungguh menakjubkan. Dia benar-benar bisa mengimbangi kecepatan Ming Sheng. Banyak orang dengan kultivasi tinggi membuka mata lebar-lebar dan menyaksikan pemandangan itu dengan cermat, takut melewatkan satu hal pun. Keduanya terlalu cepat, begitu cepat hingga menghilang. Jika kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, mereka tidak akan dapat melihatnya sama sekali. Mereka hanya akan melihat kehampaan yang kosong. Lu Ming dan Ming Sheng melintas di kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam beberapa menit, keduanya berkedip ribuan kali tetapi mereka tidak menemukan satu gerakan pun. Bas! Tiba-tiba sosok Ming Sheng muncul. Dia tidak bergerak lagi, dan ekspresinya agak gelap. Dalam hal kecepatan, yang merupakan kelebihannya, dia sebenarnya tidak bisa menekan Lu Ming. Dia merasa sedikit malu. Ming Sheng berhenti. Lu Ming juga berhenti tidak jauh dari situ. Kecepatanmu tidak berguna di hadapanku. Ming Sheng berkata dengan dingin, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Dia memang Kaisar Kosong Bintang 6. Tatapan Lu Ming berkedip. Kultivasi Ming Sheng lebih tinggi dibandingkan pemuda berambut pendek. Dia telah mencapai tingkat Kaisar Kekosongan Bintang 6. Telapak sungai gunung. Ming Sheng pindah. Dia membubung ke langit dan kemudian menamparkan dengan telapak tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan yang sangat besar terbentuk. Begitu cetakan telapak tangan muncul, ia dengan cepat berevolusi dan akhirnya berubah menjadi dunia pegunungan dan sungai. Terlihat ada gunung, sungai, dan danau di dalamnya. Itu seperti seluruh dunia, menekan seluruh kehampaan dan menekan Lu Ming. Pemandangan itu sangat menakutkan. Menghadapi serangan seperti itu, tidak ada cara untuk menghindarinya. Satu-satunya cara adalah menghadapinya secara langsung. Palu kekacauan muncul lagi di tangan Lu Ming dan berkembang pesat. Lu Ming mengambil palu kekacauan dengan kedua tangannya dan mengayunkannya ke dunia sungai pegunungan seolah dia ingin meledakkan dunia ini. Ledakan. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga dan dunia pegunungan serta sungai berguncang dengan hebat. Namun, palu kekacauan di tangan Lu Ming bergetar lebih hebat lagi. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat mengalir ke arahnya. Seolah-olah dia benar-benar mengguncang dunia. Tubuhnya bergetar hebat saat dia mundur. Ki dan darahnya kacau. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Orang ini telah menguasai 4 jenis hukum nomologis, 3 di antaranya telah mencapai ranah kedua. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menstabilkan aliran darah di tubuhnya. Keduanya bertukar pukulan dan Lu Ming bisa merasakan kemampuan Ming Sheng. Ini sangat mengejutkan. Tingkat budidayanya telah mencapai tingkat Kaisar Ilusi Bintang 6 dan dia telah menguasai 4 jenis hukum. Salah satunya adalah hukum pamungkas dan 3 di antaranya adalah hukum jalur raja. Dia telah mencapai ranah kedua dalam hukum ruang waktu dan 2 hukum jalur raja. Terlebih lagi, teknik kekuatan magis orang ini terbentuk dari 4 jenis hukum nomologis, yang sangat mengejutkan. Meskipun beberapa orang dapat mengendalikan banyak jenis hukum nomologis, seperti 5 jenis hukum nomologis, teknik kekuatan super mereka hanya terdiri dari 3 jenis hukum nomologis dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Misalnya, meskipun Lu Ming telah menguasai 9 jenis hukum, teknik kekuatan sucinya tidak terdiri dari 9 jenis hukum. Dapat dikatakan bahwa kekuatan pertempuran Ming Sheng sangat mengejutkan. Dia beberapa kali lebih kuat dari pemuda berambut pendek sebelumnya. Kamu dapat menerima salah satu pukulan telapak tanganku. Tidak buruk. Mari kita lihat berapa banyak pukulan telapak tanganku yang bisa kamu lakukan. Telapak tangan sungai gunung tingkat 2. Ming Sheng berkata dengan dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang saat dia menyerang dengan telapak tangan lainnya. Kali ini, 2 dunia sungai pegunungan terbentuk dan menekan Lu Ming. Kekuatannya bahkan lebih mengejutkan lagi. Ayo, Lu Ming meraung panjang. Kekuatan tubuhnya diedarkan secara ekstrim. Dia memadatkan kekuatan Sein yang kuat dan menuangkannya ke dalam palu kekacauan. Dia mengayunkan palu ke arah lawannya. Ledakan memekakkan telinga lainnya terdengar. Kekuatan bergulir ke segala arah dan sesosok tubuh terpaksa mundur.
Itu adalah Luming. Kali ini, dia masih dirugikan dan terpaksa mundur. Lagi, Ming Sheng berteriak dan melancarkan serangkaian serangan. Kali ini, 3 dunia terbentuk dan menekan Luming. Kali ini, Luming juga melepaskan kekuatan penuhnya dan mengeluarkan 7 jenis hukum. Kekacauan, melahap, ekstremitas, penetrasi, dao pembentukan, dao alkimia, dan dao pengerjaan. Terlepas dari aturan kematian dan aturan kehidupan, yang belum dia integrasikan, Luming telah menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan palu kekacauan bahkan lebih mencengangkan, dan bertabrakan dengan dunia sungai pegunungan. Kali ini, Luming langsung menembus 3 lapisan gunung dan sungai lawan, menyebabkan Ming Sheng mundur terus-menerus. Desis-desis-desis. Terengah-engah terdengar di tempat kejadian. Luming sebenarnya mampu bertarung dengan Ming Sheng dan bahkan memaksanya mundur. Ini terlalu mengerikan. Ming Sheng memiliki basis budidaya Kaisar Kekosongan Bintang 6. Selain itu, bakat Ming Sheng sendiri membuatnya mudah untuk mengalahkan Kaisar Void Bintang 7 biasa. Namun, Luming mampu mengalahkannya. Apa maksudnya ini? Ini berarti Luming juga bisa mengalahkan Kaisar Ilusi Bintang 7 biasa. Luming hanyalah calon kaisar, tapi dia mampu mengalahkan Kaisar Ilusi Bintang 7 biasa. Ini setara dengan melintasi seluruh wilayah. Banyak orang saling memandang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa semua ini nyata. Saya mendengar bahwa Luming telah menguasai 2 prinsip utama. Saya ingin tahu apakah itu benar. Aku tidak tahu. Sungguh luar biasa dia bisa mengendalikan 2 prinsip utama. Menurutku, itu mungkin benar. Tidakkah Anda memperhatikan bahwa dia telah menggunakan 7 prinsip? Ini sudah sulit dipercaya. Saya tidak akan terkejut jika dia bisa mengendalikan Maxim Pamungkas lainnya. Namun, meskipun dia telah menguasai 2 prinsip pamungkas, itu tidak akan banyak berguna untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Ini karena prinsip tertinggi tidak dapat digabungkan, dan tidak mungkin membangun kekuatan surgawi. Itu benar. Bab 2246 menghancurkan gunung dan sungai. Di sekeliling, banyak sekali penonton yang berdiskusi. Ekspresi Ming Sheng sangat jelek. Dengan budidayanya, ia dipaksa mundur oleh calon kaisar, yang benar-benar memalukan. Telapak sungai gunung tingkat 4. Ming Sheng meraung. Dia melihat ke bawah dari atas dan terus-menerus menyerang dengan telapak tangannya. Kali ini, 4 jejak telapak tangan gunung dan sungai runtuh menimpa Luming. Tingkat kekuatan ini bisa dikatakan sangat mengejutkan. Ekspresi Luming sangat serius saat dia merasakan tekanan yang menakutkan. Dia mendorong budidayanya secara ekstrim. Pada saat yang sama, dia memegang palu kekacauan di tangan kanannya dan memegang kekosongan di tangan kirinya. Pedang pertempuran terbentuk di kehampaan. Itu adalah pedang kematian dan juga terdiri dari 7 hukum nomologis. Aturan kematian. Luming benar-benar menguasai 2 prinsip utama. Seseorang berseru. Mendengarnya adalah satu hal, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal lain. Pada saat ini, mereka telah melihat Luming melontarkan 2 prinsip utama dengan mata kepala mereka sendiri. Dampaknya terlalu besar bagi mereka. Bakat seperti itu. Sayangnya dia tidak bisa menjadi kaisar suci. Jika dia bisa, betapa menakjubkannya dia. Sosok setingkat Kaisar Surgawi menghela nafas. Kaisar Surgawi klan Lan, Kaisar Surgawi klan Yan, dan gurunya dari Sungai Bintang Abadi semuanya memasang ekspresi muram. Merusak. Luming memegang palu kekacauan di satu tangan dan pedang kematian di tangan lainnya. Dia melonjak ke langit dan menyerang lawannya. Ledakan. Ledakan. Palu kekacauan dan pedang kematian saling menyerang. Seluruh dunia mendidih saat ledakan terdengar terus-menerus, menyebabkan kekosongan terpecah. Bang! Dunia sungai pegunungan pertama milik lawannya hancur dalam sekejap, diikuti yang kedua, dan kemudian yang ketiga. Dengan ledakan terakhir yang memekakkan telinga, Luming menerobos dunia sungai pegunungan tingkat keempat. Namun, Luming sendiri juga terlempar oleh kekuatan yang menakutkan. Dia terbang puluhan ribu meter jauhnya. Kidan darahnya bergejolak, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Namun, kondisi Ming Sheng juga tidak baik. Kekuatan telapak tangannya patah dan serangan mengerikan Luming menyerang ke arahnya, menyebabkan dia mundur dengan panik. Kali ini seri. Sosok Luming berhenti. Binatang berlari kencang berbulu 6 itu mengepakkan sayapnya dengan ganas. Sosoknya seperti sambaran petir,
membentuk busur di udara dan menyerbu menuju Ming Sheng. Telapak sungai gunung tingkat 4. Ming Sheng berteriak dan sekali lagi melemparkan gunung 4 kali lipat dan pohon palem sungai. Dunia gunung dan sungai 4 kali lipat terbentuk dan menekan Lu Ming. Keduanya bertabrakan sekali lagi, lalu dengan cepat mundur. Dikatakan bahwa ketika pohon palem sungai gunung dibudidayakan hingga alam tertinggi, seseorang dapat mengolah 9 tingkat dunia sungai gunung. Ini sangat menakutkan. Sekarang, tampaknya Ming Sheng baru mengolahnya hingga tingkat keempat. Itu benar. Namun, tingkat keempat dari pohon palem sungai gunung benar-benar mengejutkan. Saya tidak menyangka Lu Ming bisa bertarung dengan Ming Sheng sejauh ini. Beberapa orang menghela nafas. Meskipun mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tetap merasa hal itu sulit dipercaya. Lu Ming dan Ming Sheng memiliki kekuatan tempur yang serupa. Keduanya bertukar 10 gerakan berturut-turut dan tak satu pun dari mereka memiliki pemenang yang jelas. Ekspresi Ming Sheng menjadi semakin tidak sedap dipandang. Penggunaan pohon palem sungai pegunungan dengan alam 4 kali lipat menghabiskan kekuatan dunia dalam jumlah yang mengejutkan. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak, aku tidak bisa dikalahkan. Bagaimana saya bisa dikalahkan oleh Kaisar Semu? Aku harus mengalahkannya dan mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Ming Sheng meraung di dalam hatinya. Saat ini, aura Ming Sheng menjadi semakin kuat. Kekuatan dunia di tubuhnya seakan membara. Ming Sheng akan mempertaruhkan nyawanya. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Tatapan Lu Ming berubah menjadi serius. Telapak sungai gunung 5 kali lipat. Ming Sheng berteriak. Rambut panjangnya berkibar. Telapak tangannya seakan mendorong dunia maju. Saat dia mendorong keluar, lapisan sungai pegunungan dunia terbentuk. Pada akhirnya, total 5 lapisan dunia sungai pegunungan ditumpuk bersama dan diledakkan ke arah Lu Ming. Dengan budidaya Ming Sheng, mustahil baginya untuk melepaskan dunia sungai gunung tingkat kelima. Sekarang setelah dia melepaskannya dengan paksa, dia akan mendapat serangan balik dan terluka parah. Tapi sekarang, untuk menang melawan Lu Ming, dia tidak peduli lagi. Kehilangan. Mata Ming Sheng bersinar dengan keganasan. Alam sungai pegunungan tingkat kelima jauh lebih kuat daripada alam sungai pegunungan tingkat keempat. Langkah ini cukup untuk menghancurkan Lu Ming dan mengalahkannya. Gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan adalah miliknya. Ming Sheng meraung di dalam hatinya. Pada saat itu, Lu Ming berdiri diam dalam kehampaan. Dunia 5 gunung dan sungai menyelimuti kehampaan dan menekan Lu Ming. Di bawah dunia 5 gunung dan sungai, sosok Lu Ming sekecil semut. Lu Ming masih akan dikalahkan. Beberapa orang menghela nafas. Sebelumnya, Lu Ming seharusnya sudah mencapai batasnya. Jika dia sudah mencapai batasnya, dia tidak akan cocok untuk langkah ini. Hanya dandan yang menyeringai di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa Lu Ming belum menggunakan jurus pamungkasnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi bergemuruh dan kehampaan bergetar. Dunia 5 gunung dan sungai menekan, semakin dekat ke Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming mengangkat tangannya tinggi-tinggi, satu tangan memegang palu kekacauan dan tangan lainnya memegang pedang kematian. Sekarang, Lu Ming menyatukan tangannya, menggabungkan palu kekacauan dan pedang kematian. Saat mereka bergabung, Lu Ming memegang pedang dengan kedua tangannya dan cahaya menyilaukan muncul. Kemudian, tombak panjang muncul di tangan Lu Ming. Tombak ini berisi 8 jenis hukum. Kekacauan, kematian, melahap, ekstremitas, penetrasi, susunan Dao, smithing Dao, dan alkimia Dao. Tombak naga tak terbatas. Lu Ming berteriak. Ini adalah nama yang dia berikan untuk gerakan ini. Namanya sama dengan tombak panjang yang dia gunakan di masa lalu. Tombak panjang itu menembus udara, dan pancaran tombak yang mengejutkan menembus kehampaan, menusuk ke arah dunia sungai pegunungan 5 tingkat. Bang, 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 bang. Dunia 5 gunung dan sungai meledak satu demi satu. Dalam sekejap, dunia 5 gunung dan sungai runtuh total. Kekuatan mengerikan melonjak menuju Ming Sheng. Ming Sheng menjerit dan terbang keluar. Tubuhnya hampir meledak. Dia dipenuhi luka. Wajahnya pucat dan dia memuntahkan darah. Dia baru saja berhasil menggunakan dunia sungai pegunungan tingkat kelima, dan dia sudah terluka. Sekarang, dia tersapu oleh kehancuran dunia sungai pegunungan tingkat kelima yang dilakukan Lu Ming. Luka-lukanya bahkan lebih serius dan dia sangat putus asa. Lengan Lu Ming penuh luka dan darah mengalir keluar.
Tombak panjang di tangan Lu Ming menghilang. Dia mengedarkan hukum kehidupan dan luka di lengannya sembuh dengan cepat. Ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Lu Ming memperlihatkan ekspresi gembira. Ketika dia berada di keluarga Gu, dia telah menggabungkan hukum kekacauan dan hukum kematian untuk membentuk teknik kekuatan magis. Semakin banyak kekuatan yang dia keluarkan, semakin serius lukanya. Tapi sekarang, jauh lebih ringan. Ini karena penggunaan hukum di kota kuno abadi telah meningkat pesat. Juga lebih mudah baginya untuk mengontrol perpaduan dua hukum utama. Hanya dalam beberapa tarikan napas, luka di lengan Lu Ming telah sembuh. Adegan ini dilihat oleh beberapa keberadaan yang kuat. Kalau begitu, itulah hukum kehidupan. Salah satu mata kaisar membelalak saat suaranya bergetar karena tidak percaya. Astaga, ini benar-benar hukum kehidupan. Si kecil ini tidak hanya menguasai hukum kekacauan, hukum kematian, dan hukum kehidupan. Beberapa ahli tidak bisa tidak berseru. Kata-katanya membangkitkan 1000 gelombang. Adegan mulai hening, lalu berisik. Bab 2247, tak terkalahkan bersamaku. Adegan itu menjadi gempar. Terjadi diskusi, teriakan, dan seruan yang mengejutkan. Bahkan karakter Kaisar Surgawi pun merasa sulit untuk tetap tenang dan sangat terkejut. Ya dewa, calon kaisar tidak hanya bisa mengendalikan banyak hukum, tapi juga dua hukum utama. Sekarang, dia telah menguasai 3 hukum pamungkas. 3 prinsip utama. Bagaimana dia melakukannya? Hukum kekacauan dan hukum kematian adalah kekuatan penyerang utama, sedangkan hukum kehidupan dapat menyembuhkan tubuh. Ini hanyalah kombinasi sempurna. Jika dia bisa menjadi kaisar suci, tidak ada orang yang setingkat dengannya yang bisa menandinginya. Bahkan jenius paling menakjubkan dalam sejarah pun tidak bisa menandinginya. Banyak orang berteriak. Mereka benar-benar terkejut luar biasa. Sudah cukup mengejutkan bahwa seseorang dapat mengendalikan 2 prinsip utama. Sekarang, dia sebenarnya bisa mengendalikan 3 prinsip utama. Kekacauan, kematian, dan kehidupan. Itu adalah pertandingan yang sempurna. Mustahil. Lan Yun, Yan Xi, Heng Xinghe, dan Yuan Xin semuanya menggelengkan kepala dengan panik, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Mereka sulit percaya bahwa semua ini nyata dan sulit diterima. Tidak peduli berapa banyak hukum yang bisa dia kendalikan. Dia tidak bisa menjadi kaisar suci, jadi kekuatan tempurnya terbatas. Saya pasti bisa menekannya di masa depan. Mereka meraung dalam hati. Inilah satu-satunya alasan yang bisa mereka gunakan untuk menghibur diri mereka sendiri. Jika tidak, hati mereka terhadap seni bela diri akan menjadi tidak stabil. Mata Ming Sheng dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah kamu masih ingin bertarung? Tatapan Lu Ming tertuju pada Ming Sheng, semangat juangnya melonjak. Luka Lu Ming telah sembuh total, dan semangat juangnya mencapai puncaknya. Di saat yang sama, tumpukan batu asal muncul di sampingnya. Lu Ming menerapkan hukum melahap, dan tumpukan besar batu asal berubah menjadi ki asal dan memasuki tubuhnya. Energi Sein yang baru saja dikonsumsi Lu Ming dengan cepat pulih. Dasar mesum. Banyak orang menghela nafas. Kombinasi hukum Lu Ming sungguh tak terkalahkan. Dia seperti mesin perang. Ming Sheng sedikit sedih. Dia menggelengkan kepalanya dan mundur. Dia sudah terluka parah dan tidak bisa menjadi tandingan Lu Ming. Lan Cheng, apa yang kamu katakan sekarang? Kemampuan Lu Ming jelas bagi semua orang. Kaisar Surgawi Heng Yu menoleh untuk melihat Kaisar Surgawi klan Lan. Tidak peduli berapa banyak hukum yang kamu kendalikan dan seberapa kuat kecakapan bertarungmu, apa gunanya jika kamu tidak bisa menjadi Kaisar Surgawi? Ada batasan pada kekuatannya, dan Kaisar sejati manapun akan mampu menekannya. Lan Cheng dengan dingin mendengus, suaranya masih penuh dengan rasa jijik. Dia ingin memahami hal ini dan tidak melepaskannya. Jika dia tidak bisa menjadi Kaisar suci, segalanya tidak ada gunanya. Oleh karena itu, masih sia-sia meninggalkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu padanya. Saya harus menghapusnya dan memberikannya kepada orang jenius yang lebih kuat. Lan Cheng melanjutkan. Haha, favorit surga apa yang lebih kuat? Orang-orang ini bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Aku tak terkalahkan dalam pertarungan di level yang sama. Lu Ming tertawa dengan arogan. Dia dipenuhi rasa percaya diri. Aku tak terkalahkan. Bahkan di hadapan Kaisar Surgawi, itu tetap sama. Banyak orang terkejut. Mereka memandang pemuda di depan mereka dan menghela nafas.
Pemuda ini luar biasa, baik dalam hal kebijaksanaan, ketekunan, bakat, atau hati dalam seni bela diri, dia berada di puncak. Namun, takdir mempermainkannya dan dia tidak bisa menjadi penguasa. Begitu dia menjadi kaisar, dia mungkin akan mengejutkan dunia. Juga, saat ini, Lu Ming terus berbicara. Matanya seperti bintang ketika dia menatap tirik surgawi keluarga Lan dan berkata, kamu telah berulang kali mengatakan bahwa aku tidak bisa menjadi kaisar suci. Apa yang membuatmu berpikir aku tidak bisa? Menurutmu mengapa aku tidak bisa menjadi kaisar suci? Banyak orang tercengang dengan perkataannya. Mungkinkah Lu Ming masih berpikir bahwa dia bisa menjadi seorang kaisar? Namun, dalam sejarah alam surga, bukan berarti tak seorang pun di bawah pangkat penguasa bela diri yang menguasai banyak hukum nomologis, namun tak satu pun dari mereka yang menjadi penguasa. Tidak ada pengecualian. Setelah itu, banyak pembangkit tenaga listrik tiada taraf mempelajarinya dan sampai pada kesimpulan bahwa jika seseorang dapat menguasai banyak hukum di bawah ranah kedaulatan bela diri, jalur bela diri Dao akan rusak dan seseorang tidak akan pernah bisa menjadi penguasa. Hahaha, Lan Cheng sendiri juga tercengang pada awalnya. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, penuh ejekan, dan berkata, mereka yang berada di bawah alam bela diri tertinggi dapat mengendalikan banyak hukum, tetapi mereka tidak bisa menjadi kaisar tertinggi. Ini telah menjadi kebenaran sejak zaman kuno dan tidak ada seorang pun yang mampu memecahkannya. Anda masih bermimpi menjadi kaisar tertinggi. Lelucon yang luar biasa. Siapa yang menggelikan? Lu Ming segera membalas, matanya bersinar, selama era primordial, alam surga dipenuhi dengan sistem budidaya primordial. Saat itu, adakah yang mengira akan muncul sistem budidaya nomologis? Kemudian, itu masih dibuat oleh seseorang. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu mengarah langsung ke Dao yang agung. Hanya karena orang dahulu tidak dapat melakukannya, bukan berarti generasi selanjutnya tidak dapat melakukannya. Ini tidak berarti bahwa tidak ada yang bisa melakukannya. Anda bahkan tidak memahami logika ini. Sungguh menyia-nyiakan menjadi kaisar surgawi. Suara Lu Ming bergema di seluruh area. Itu dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terbatas dan semangat pantang menyerah pada takdir. Banyak orang tersentuh. Memang benar, jika manusia zaman dahulu tidak mampu melakukannya, apakah generasi mendatang juga tidak mampu melakukannya? Anda, Lan Cheng kehilangan kata-kata. Pada saat yang sama, niat membunuh yang sedingin es memenuhi hatinya. Lu Ming sebenarnya berani membalasnya dan mempermalukannya. Jika mereka tidak berada di depan umum, dia akan membunuh Lu Ming dengan satu tamparan. Beraninya kamu, Lu Ming, seorang junior, berbicara kepada tirik surgawi dengan cara seperti itu. Ini adalah rasa tidak hormat yang besar dan kamu pantas dihukum. Pada saat ini, suara dingin terdengar, dan seorang pria muda keluar. Pemuda ini mengenakan pakaian perang besi hitam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura tajam. Itu dia, Yabing. Dewa ilusi terkuat di antara generasi muda alam surga, Yabing, akan segera bergerak. Seseorang segera mengenali pemuda itu. Tidak sopan. Sungguh lucu, beberapa orang juga perlu memiliki sesuatu yang patut dihormati. Yang tidak layak dihormati, mengapa harus dihormati? Tentu saja, ada pengecualian bagi mereka yang sengaja menyanjung. Lu Ming berkata dengan tenang, kata-katanya melewati batas. Pertama-tama, mereka mengatakan bahwa kota Lan tidak layak dihormati. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa Yibing hanya mencoba menjilat mereka. Kurang ajar. Aku akan mengajarimu bagaimana bersikap. Yang Bing sangat marah, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Ledakan. Yabing segera bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan terus menutup jarak antara dia dan Lu Ming. Di saat yang sama, telapak tangannya bersinar. Dengan lambaian tangannya, pagoda hitam kecil muncul. Itu berkembang pesat dan menekan Lu Ming. Mata Lu Ming menyipit. Pagoda ini bukanlah senjata raja, juga bukan senjata jasmani. Itu adalah seni surgawi yang diringkas dari hukum dan kekuatan dunia. Palu kekacauan mengembun di tangan Lu Ming dan dia mengayunkannya. Berdebar. Sebuah ledakan tumpul terdengar. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terpaksa mundur. Dia memuntahkan seteguk darah. Kekuatan yang sangat menakutkan. Mata Lu Ming sedikit serius. Kekuatan mengejutkan datang dari menara hitam pihak lain. Itu jauh melebihi milik Lu Ming. Kaisar Ilusi Bintang 7. Juga,
Setidaknya 4 hukum nomologisnya telah mencapai ranah kedua. Setelah mencocokkan satu gerakan, Luming hanya bisa memperkirakan secara kasar kekuatan pihak lain. Hanya sedikit kekuatan ini. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan. Ayo pergi, kata Ouyabing acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, pagoda raksasa itu kembali menimpa Luming. Pada saat ini, palu kekacauan di tangan Luming menghilang dan digantikan oleh tombak panjang. Itu adalah tombak yang berisi 8 hukum. Bas! Luming mengayunkan tombaknya. Tombak panjang itu melebar dengan cepat dan membombardir menara raksasa itu. Bab 2248, menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri. Tombak naga tak terbatas yang digunakan Luming berisi 8 jenis hukum. Itu adalah serangan terkuatnya saat ini dan kekuatannya sangat mengejutkan. Tombak panjang itu menghantam menara raksasa itu, menyebabkannya bergetar terus-menerus sebelum diterbangkan. Namun, Luming sendiri juga dikirim terbang. Tangannya penuh luka dan dia mengeluarkan seteguk darah. Namun, Luming menyebarkan hukum kehidupan dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Setelah terus-menerus diblokir oleh Luming, Ouyabing menunjukkan ekspresi tidak senang dan mendengus dingin. Dia dikenal sebagai kaisar kekosongan terkuat di antara generasi muda alam surga. Bahkan banyak kaisar kosong yang telah hidup lama bukanlah tandingannya. Lagi, cahaya di telapak tangan Ouyabing semakin terang. Setelah itu, senjata lain muncul. Ini adalah vas bunga, bukan entitas fisik, tetapi juga terkondensasi dari hukum dan kekuatan dunia. Membunuh, mati, teriak Ouyabing. Pagoda raksasa sekali lagi runtuh menimpa Luming. Di saat yang sama, mulut vas memancarkan cahaya cemerlang. Kemudian, aliran pedangki keluar dari mulut vas. Pedangki yang tak terbatas sangat tajam. Itu menembus ruang dan menebas ke arah Luming. Luming memegang tombak di tangannya. Hukum kekacauan dan hukum kematian terus bertabrakan di tombak, memicu kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Tombak panjang itu menyapu sekali lagi dan memblokir serangan pagoda raksasa itu. Namun, pedangki mengikuti dan menebasnya dengan kekuatan besar. Meskipun Luming mencoba memblokirnya dengan tombak panjangnya, dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Ledakan, ledakan, ledakan. Tombak di tangan Luming hancur dengan serangkaian suara ledakan. Dia mundur dengan kecepatan tinggi, tapi dia masih tersapu oleh cahaya pedang. Tubuhnya hampir terkoyak dan muncul luka pedang. Kekuatan penghancur terus mengalir ke dalam tubuh Luming, menghancurkan tubuh fisiknya. Meskipun dia telah mengedarkan hukum kehidupan, luka Luming hanya bisa pulih secara perlahan. 5 jenis hukum alam kedua, salah satu hukum terkuat adalah hukum ketiadaan, dan ada 4 jenis hukum jalur raja. Pada saat ini, Luming akhirnya melihat dengan jelas kemampuan Ouyabing. Ouyabing sebenarnya telah memahami 5 jenis hukum nomologis, dan semuanya telah mencapai ranah kedua. Ditambah dengan budidayanya sebagai Kaisar Ilusi Bintang 7, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Kekuatan tempur Luming pada akhirnya terbatas. Seseorang menggelengkan kepalanya. Haha, dia akhirnya akan dikalahkan. Jika dia tidak menjadi Kaisar Suci, dia tetap saja sia-sia. Lan Yun, Yan Xi, dan yang lainnya tertawa. Ini batasmu. Jika Anda tidak menjadi raja, Anda hanyalah seekor semut yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sebaliknya, aku bisa menerobos kapan saja dan menjadi raja sejati. Pada saat itu, aku bisa membunuhmu dengan satu pikiran. Luming, terima saja nasibmu. Gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Ouyabing berbicara dengan dingin. Dia dipenuhi dengan aura superioritas. Menjadi kaisar, bukankah hanya menjadi kaisar? Maka aku akan menjadi kaisar surgawi. Luming membuka mulutnya dan kata-kata terakhirnya berubah menjadi lolongan panjang. Ledakan. Aura mengejutkan keluar dari tubuh Luming. Hukum kehidupan beredar dengan cepat dan luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, Luming mengendalikan 9 jenis hukum dan hukum-hukum itu memasuki hati sucinya. Kesembilan jenis hukum tersebut disusun membentuk lingkaran. Hukum pamungkas dipisahkan oleh 2 hukum jalur raja, lalu hukum pamungkas lainnya, lalu 2 hukum jalur raja. Kesembilan jenis hukum nomologis tersebut dipisahkan satu sama lain dan mencapai keseimbangan. Mereka meledak dengan cahaya tak terbatas dan mulai mengembangkan inti dunia.
Itu benar. Lu Ming hendak menerobos ke alam kaisar bela diri. Lu Ming ingin mencari tempat untuk mengkonsolidasikan budidayanya sebelum menerobos ke ranah kaisar bela diri. Kalau begitu, dia akan lebih percaya diri. Namun, Lu Ming mengerti bahwa dia tidak punya pilihan selain menerobos ke alam kaisar surgawi terlebih dahulu. Begitu dia menerobos ke wilayah kedaulatan, dia akan menjadi favorit surga yang tak tertandingi dengan potensi yang tak tertandingi. Mari kita lihat bagaimana Lan Cheng dan yang lainnya akan menghadapinya. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Lu Ming memancarkan cahaya menyilaukan yang tak tertandingi. Sebuah kekuatan mengerikan meledak dan menghempaskan senjatamu. Terobosan, dia ingin terobosan. Seseorang berteriak. Dia mendekati kematian. Dia mencoba menerobos ke ranah kaisar bela diri. Dia akan berakhir seperti orang-orang zaman dahulu. Hati sucinya akan hancur dan tubuhnya akan terkoyak. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menciptakan keajaiban? Petik 2. Lan Cheng dan yang lainnya berbicara satu demi satu, suara mereka penuh dengan rasa jijik. Ou Yabing berhenti di kejauhan dan tidak melanjutkan serangan. Sekarang, Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam berikutnya. Kekuatan hukum melonjak dan kekuatan yang dia berikan sangat mengejutkan. Dia tidak bisa mendekatinya sama sekali. Lu Ming, Kaisar Surgawi Heng Yu dan Kaisar Surgawi lainnya dari alam primordial semuanya tampak khawatir. Mereka semua mengira Lu Ming terpaksa menerobos ke alam bela diri tertinggi dalam lingkungan seperti itu untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lu Ming yakin. Dia tidak mencoba menerobos tanpa rasa percaya diri. Lu Ming, kamu harus berhasil. Mulan mengepalkan tangannya dengan erat. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming telah memperoleh metode yang ditinggalkan Gu Lingtian, dia masih sangat gugup. Selain itu, keluarga Gu juga sama. Lagi pula, belum ada seorang pun yang pernah mencoba metode Gu Lingtian, jadi tidak ada yang tahu apakah metode itu akan berhasil. Lu Ming pasti akan berhasil. Mata Dandan berbinar saat dia menatap Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming tidak diragukan lagi telah menjadi fokus perhatian semua orang. Mata semua orang tertuju padanya. Meskipun banyak orang yang tidak memiliki dendam terhadap Lu Ming merasa peluangnya untuk berhasil sangat kecil, mereka tetap berpegang pada secercah harapan dan berharap Lu Ming akan berhasil. Dia sudah sangat luar biasa bahkan sebelum dia menjadi seorang raja. Begitu dia menjadi raja, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Itu pasti bermanfaat bagi alam surga. Pada saat itu, hati orang suci Lu Ming sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. 9 jenis hukum membentuk-bentuk cincin dan meledak dengan kekuatan tak terbatas. Cahaya terang itu seperti matahari kecil. Ke-9 jenis hukum membentuk keseimbangan yang luar biasa. Kekuatan mereka terhubung satu sama lain dan sepertinya berkembang menuju inti dunia. Kali ini, tidak ada energi yang keluar untuk merobek hati dan tubuh fisik orang suci Lu Ming. Hal ini disebabkan karena ke-9 jenis hukum nomologis tersebut berada dalam susunan yang seimbang dan kekuatannya saling mengimbangi. Jika Lu Ming hanya menguasai 2 prinsip utama, salah satunya adalah jalur raja, keseimbangan tidak akan terbentuk. Kekuatan itu akan meledak dan merobek hati dan tubuh fisik orang suci Lu Ming. Bas, 9 jenis hukum bergetar seolah-olah akan bergabung menjadi satu. Pada saat ini, benang tipis yang ribuan kali lebih tipis dari rambut menyebar dari sini dan meluas ke berbagai bagian hati orang suci. Ini adalah benang merah hukum. Mereka sangat kurus dan tidak terlihat dengan mata telanjang, tapi mereka memang merupakan fondasi sebuah dunia. Benang-benang hukum menyebar ke seluruh hati orang suci. Setiap incinya ditutupi oleh benang hukum. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika benang hukum menyelimuti seluruh hati orang suci, hati orang suci mulai bergetar dan mengalami perubahan yang mengejutkan. Beberapa bagian dari hati Sein-nya runtuh, namun segera pulih. Hati sucinya mulai berubah menjadi dunia kecil. Dengan inti dunia sebagai inti dan hati orang suci sebagai cangkangnya, sebuah dunia kecil akan berkembang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, angin dan awan tiba-tiba berkumpul di atas kepala Lu Ming. Awan gelap tak berujung sepertinya muncul begitu saja. Bab 2249, Awan Kesengsaraan 100.000 Li. Sepetak besar awan gelap tiba-tiba muncul di langit di atas kepala Lu Ming. Ya, di dalam awan gelap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh.
Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya merayap menembus awan gelap seperti ular perak. Tekanan kuat menyebar dan seluruh dunia langsung dipenuhi aura yang menindas. Awan kesusahan. Itu adalah awan kesengsaraan. Seseorang berteriak. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada awan kesusahan? Mungkinkah Luming akan menerobos? Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa menerobos? Mereka yang berada di bawah pangkat tertinggi bela diri dapat mengendalikan banyak hukum dan tidak dapat menerobos. Mengapa ada awan kesusahan? Orang-orang terus berteriak kaget. Munculnya awan kesengsaraan menandakan bahwa kesengsaraan besar di langit dan bumi akan datang. Ini adalah kesengsaraan kaisar. Selama seseorang bisa melewati kesengsaraan kaisar, seseorang akan mampu melangkah ke ranah kaisar bela diri. Namun, bukankah Luming, yang berada di bawah pangkat tertinggi bela diri, menguasai banyak jenis hukum dan merasa sulit untuk menjadi tertinggi bela diri? Semua orang, termasuk The Celestial Tirk, berpikir bahwa mustahil bagi Luming untuk menerobos. Jika dia menerobos dengan paksa, kekuatan yang dipicu oleh hukum-hukum yang berbeda akan menghancurkan hati Sein dan tubuh fisiknya, dan dia akan mati di tempat. Sepanjang sejarah, tidak ada seorang pun yang mampu memicu kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi hanya akan muncul ketika langit dan bumi merasakan bahwa penguasa bela diri yang baru akan segera lahir. Ini berarti Luming telah melampaui semua orang kuno dan berada di depan mereka. Dia telah menciptakan keajaiban. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Lan Yun, Yan Si, Heng Xinghe, Yuan Xin, dan yang lainnya meraung marah. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Bukan hanya mereka, tapi Tirk Surgawi klan Lan, Tirk Surgawi klan Yan, dan penguasa Sungai Bintang semuanya tidak percaya. Mereka terperangah, dan wajah mereka menjadi gelap. Hahaha, bagus. Kaisar Langit Heng Yu tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Mulan, Gu Yingchong, Bubble, dan yang lainnya sangat gembira. Aku tahu, anak ini bisa melakukannya. Dandan berbisik. Bisakah dia benar-benar menciptakan keajaiban dan menerobos ke alam Kaisar bela diri? Kaisar surgawi lainnya dari alam surga angkat bicara, penuh dengan antisipasi. Mengingat bakat Luming, pasti akan menjadi keajaiban jika dia berhasil menerobos ke alam bela diri tertinggi. Prestasinya di masa depan akan sulit diperkirakan. Ledakan, 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 guntur bergemuruh. Di langit, awan gelap semakin banyak berkumpul dan menjadi semakin tebal. Dalam sekejap mata, area yang ditutupi oleh awan kesengsaraan telah melebihi 100 li. Namun tidak berhenti dan terus berkembang pesat. 200 mil, 300 mil. Dengan sangat cepat, jaraknya mencapai 1000 mil. Namun, jangkauan awan kesengsaraan tidak berhenti. Itu masih berkembang pesat. 2000 mil, 3000 mil, 10.000 mil, 20.000 mil. Segera, jangkauan awan kesengsaraan telah mencapai ukuran yang mencengangkan, yaitu puluhan ribu mil. Langit dan bumi telah berubah menjadi hitam pekat, menghalangi sinar matahari sepenuhnya. Bahkan salah satu sudut kota kuno Yao Guang telah tertutup oleh awan kesengsaraan. Tekanan yang menindas dan menakutkan membuat hati seseorang bergetar. Mundur, cepat mundur. Keempat kelompok orang dengan panik mundur, tidak berani diselimuti oleh awan kesengsaraan. Ini bukan sebuah lelucon. Awan kesengsaraan Luming telah mencakup radius puluhan ribu mil. Itu terlalu menakutkan. Begitu seseorang diselimuti olehnya, ia akan memicu kesengsaraan besar. Hal ini terutama berlaku untuk prajurit ranah Kaisar bela diri. Setiap 33.333 tahun, mereka akan menghadapi kesengsaraan lainnya. Namun, jika mereka memasuki awan kesengsaraan orang lain, kesengsaraan mereka akan dipicu terlebih dahulu. Mereka tidak siap menghadapinya dan itu sangat berbahaya. Bahkan The Celestial Tirk harus mundur dari daerah itu. Meskipun Kaisar Surgawi tidak lagi mengalami kesengsaraan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia memasuki area di mana orang lain sedang mengalami kesengsaraan. Jika dia benar-benar menarik kesengsaraan surgawi, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Semua orang mundur. Banyak orang di kota kuno Al-Qaid juga mundur. Namun, semuanya masih jauh dari selesai. Awan kesengsaraan Luming masih terus berkembang. 50.000 mil, 60.000 mil, akhirnya berhenti ketika mencapai radius 100.000 mil. Orang-orang di sekitarnya mundur lagi dan lagi. Astaga,
Kesengsaraan surgawi dalam radius 100.000 mil, ini terlalu menakutkan. Seberapa kuatkah kesengsaraan surgawi ini? Semakin seseorang menentang surga, kesengsaraan surgawi akan semakin mengerikan. Banyak orang melebarkan mulut karena terkejut. Mereka tahu bahwa Lu Ming terlalu menantang surga. Ia bahkan belum menjadi penguasa, namun ia sudah menguasai 9 hukum, termasuk 3 hukum pamungkas. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mampu dilakukan oleh siapapun dalam sejarah. Itulah sebabnya kesengsaraan surgawinya sangat tidak normal. Saat itu, cobaan bela diri kerajaan Lu Ming hanya memiliki radius 200 mil. Ketika orang biasa mengalami kesengsaraan besar, jangkauan awan kesengsaraan biasanya hanya sekitar 1000 mil. Namun, awan kesengsaraan Lu Ming memang berjarak 100.000 mil. Kesengsaraan surgawi yang begitu dahsyat. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa bertahan. Mati di bawah kesengsaraan surgawi. Lan Yun, Yan Si, dan yang lainnya berdoa dalam hati. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan kesengsaraan terlalu menakutkan. Langit dan bumi tertutup kegelapan, menghalangi sinar matahari. Di awan, kilat perak tak berujung berenang. Ada juga naga raksasa yang mengaum tanpa henti. Itu sangat menyedihkan. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Di bawah awan kesengsaraan, mereka merasa napas mereka tidak lancar. Terjadilah kengerian yang luar biasa yang membuat mereka menjadi gila. Antara langit dan bumi, hanya Lu Ming yang berdiri di bawah awan kesengsaraan yang luas, menatap ke langit. Ayo, tidak ada rasa takut di mata Lu Ming. Yang ada hanyalah antisipasi. Selama dia melewati kesengsaraan surgawi, dia akan mampu menerobos dan menjadi seorang kaisar. Sejak saat itu, dia akan melangkah ke ranah terakhir bela diri Dao. Ini adalah dunia yang diimpikan oleh semua kultivator. Ya, tiba-tiba, sambaran petir menyambar seperti pedang dewa. Itu merobek ruang itu dan menyerang Lu Ming. Lu Ming tidak bergerak. Dia tidak menghalangi petir dan membiarkannya menyambar tubuhnya. Ini hanyalah gelombang pertama dari hukuman kilat. Jika Lu Ming harus berusaha keras untuk menolak hukuman kilat ini, maka tidak perlu bermain-main dengan yang lain. Puff! Petir menyambar Lu Ming dan segera menghilang. Lu Ming tidak merasakan apapun. Terlalu lemah. Mari coba lagi. Lu Ming menatap ke langit dan bergumam. Ya, ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, sambaran petir menyambar Lu Ming terus-menerus. Namun, Lu Ming berdiri diam dalam kehampaan, melawannya dengan kekuatan fisiknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, awan gelap bergulung terus-menerus. Guntur menggelegar, membuat jantung orang berdebar kencang. Setelah itu, sambaran petir menyambar dari awan gelap dan menyambar Lu Ming. Petir kali ini warnanya lebih gelap dari sebelumnya. Kesengsaraan petir kedua telah turun. Lu Ming masih menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan. Itu tidak cukup. Itu tidak cukup kuat. Saat petir menyambar, tubuh Lu Ming hanya terasa sedikit mati rasa. Dia ingin menggunakan kesengsaraan petir untuk melemahkan tubuhnya, tetapi kesengsaraan petir hanya memiliki efek yang kecil. Tidak lama kemudian, hukuman petir kedua berlalu, namun hukuman petir ketiga turun. Hukuman petir ketiga adalah hukuman petir api ungu. Petir itu ditutupi lapisan api. Itu beberapa kali lebih kuat dari kesengsaraan petir kedua. Ketika Lu Ming sedang melalui cobaan bela diri kerajaan, dia juga mengalami tahap ketiga dari kesengsaraan guntur api ungu. Namun, dia sedang melalui cobaan berat sekarang. Oleh karena itu, meskipun kesengsaraan gunturnya sama, kekuatannya terpisah ribuan mil. Kesengsaraan petir sekarang bisa mengubah Lu Ming menjadi abu hanya dengan sehelai rambut. Bab 2250 melintasi kesengsaraan kaisar. Kesengsaraan petir api ungu. Setiap sambaran petir ditutupi lapisan api ungu. Itu adalah api surgawi dengan suhu yang mencengangkan. Mereka bisa membakar segalanya dengan kekuatan tak terbatas. Ledakan, ledakan, ledakan. Petir api ungu melesat melintasi langit dan terus-menerus menyerang Lu Ming. Tubuh Lu Ming ditutupi oleh gumpalan petir dan lapisan api pada saat yang bersamaan. Ci. Petir dan api menyerang terus-menerus, membakar tubuh Lu Ming. Aku mulai merasakannya. Ayo, ayo, ayo lebih keras. Ada ekspresi kegembiraan di mata Lu Ming. Dia membiarkan petir dan api menyerang tubuhnya tapi dia tidak melawan sama sekali. Tubuhnya begitu kuat sehingga hukuman petir ketiga tidak bisa melukainya sama sekali. Sebaliknya,
Itu bisa membantunya melunakkan tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Orang cabul ini. Seseorang bergumam. Ini adalah kesengsaraan petir yang ketiga. Namun, dilihat dari keadaan Lu Ming, dia jelas sangat santai dan bahkan tidak menggunakan hukum. Kesengsaraan petir ketiga adalah kesengsaraan hidup dan mati bagi orang-orang biasa. Mereka bisa berubah menjadi abu karena kesengsaraan petir kapan saja. Namun, bagi Lu Ming, itu hanyalah hidangan pembuka. Saya ingin tahu berapa banyak bencana besar yang akan dihadapi Lu Ming. Sulit untuk mengatakannya. Sebelum menjadi seorang penguasa, ia telah menguasai berbagai macam hukum nomologi Cai, bahkan 3 di antaranya merupakan yang terkuat. Selain itu, ia juga telah mengalami kesengsaraan yang berdaulat. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya pada zaman dahulu. Orang seperti itu sepenuhnya menentang surga. Saya khawatir petirnya juga sangat menakutkan. Itu benar, awan kesengsaraan mencakup 100.000 mil. Dari kelihatannya, setidaknya ada 7 kesengsaraan besar, atau bahkan lebih tinggi. Astaga, 7 kesengsaraan besar, betapa mengerikannya itu. Saya mendapat banyak pengetahuan hari ini. Orang-orang di sekitarnya memandang dengan ketakutan. Adapun Lu Ming, dia benar-benar tenggelam dalam lautan petir, bermandikan api surgawi ungu. Tubuhnya terus disempurnakan. Itu menjadi sangat jernih dan mempesona, seperti senjata suci. Itu lebih kuat dari sebelumnya. Tidak lama kemudian, kesengsaraan petir api ungu menghilang. Dia telah melewati kesengsaraan petir ketiga. Namun, awan kesengsaraan bergulung dan guntur menderu. Auranya bahkan lebih menindas. Ya, sambaran petir merobek kehampaan dan menyambar Lu Ming. Awan kesengsaraan bahkan tidak perlu dipersiapkan. Kesengsaraan keempat muncul tepat setelah kesengsaraan ketiga, tidak memberikan kesempatan kepada orang yang sedang mengalami kesengsaraan untuk bernapas. Kali ini petir memiliki 4 warna. Ada 4 warna petir yang berbeda, dan permukaan setiap petir ditutupi dengan benda yang berbeda. Ada yang tertutup api, ada yang tertutup angin kencang, ada yang tertutup es, dan ada pula yang diselimuti aura emas yang tajam. Kesengsaraan petir ini beberapa kali lebih kuat daripada kesengsaraan petir api ungu murni. Sambaran petir kesusahan langsung menenggelamkan Lu Ming. Kali ini, Lu Ming masih tidak menggunakan hukum untuk melawan. Dia hanya menggunakan tubuh fisiknya untuk menahannya dan menggunakan kekuatan kesengsaraan petir untuk meredam tubuhnya. Ketika kesengsaraan petir melanda Lu Ming, tubuhnya sedikit gemetar saat dia merasakan sakit yang menusuk. Bagus, inilah perasaannya. Mata Lu Ming cerah dan ada sedikit kegilaan di dalamnya. Vi membiarkan petir menyambarnya terus-menerus. Luka mulai muncul di tubuh Lu Ming, dan darah mengalir keluar. Kekuatan petir meresap ke dalam lukanya dan beredar ke seluruh tubuh Lu Ming, mencoba menghancurkannya. Namun, vitalitas tubuh fisik Lu Ming terlalu kuat. Bahkan tanpa menggunakan hukum kehidupan, tingkat kesembuhannya sangat mencengangkan. Tubuh fisiknya baru saja dihancurkan, namun segera dipulihkan. Di saat yang sama, itu membuat tubuh fisiknya semakin kuat. Jenis kesengsaraan petir keempat telah dilalui dalam siklus ini. Setelah kesengsaraan petir keempat, seekor gosauk, yang seluruhnya terbuat dari petir, terbang turun dari awan kesengsaraan dan menerkam ke arah Lu Ming. Kesengsaraan petir kelima, manifestasi petir. Lu Ming pernah mengalami kesengsaraan petir ini ketika dia melalui cobaan bela diri kerajaan di masa lalu. Dia sangat paham dengan prosesnya. Ledakan. Kali ini, Lu Ming tidak hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawannya. Sebaliknya, dia mengedarkan kekuatan sucinya. Kesengsaraan petir semakin mengerikan. Kesengsaraan kelima tidak diragukan lagi lebih dahsyat. Jika dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya, dia mungkin akan terluka parah. Dengan tubuh fisik dan energi suci, Lu Ming melayangkan pukulan ke arah Gosauk. Bang! Gosauk dikirim terbang oleh Lu Ming. Namun, masih ada jejak energi petir yang mengalir melalui tangan Lu Ming dan ke seluruh tubuhnya. Namun, kilatan kecil ini tidak berbahaya bagi Lu Ming. Itu bisa digunakan untuk melemahkan tubuh dan kekuatan Sainnya. Ia bahkan dapat melonjak ke dalam hati dan Tian Sein untuk membantu evolusi inti dunia dan dunia kecil. Kesengsaraan surgawi adalah kesengsaraan sekaligus peluang. Mereka yang bisa melintasinya akan memperoleh manfaat tak terbatas dari alam surga. Mereka yang tidak bisa melewatinya akan menjadi malapetaka dan akan menjadi abu. Pekikan terdengar saat burung elang terus-menerus terbentuk di awan kesengsaraan dan menerkam Lu Ming. Selain Gosauk,
Ada juga harimau raksasa, naga sejati, burung phoenix, dan lain sebagainya. Masing-masing lebih mengejutkan dari sebelumnya, dan jumlahnya terus bertambah. Ayo, Luming melolong panjang dan terus meninju dengan kedua tinjunya, bertarung melawan binatang dewa yang berubah dari petir. Bang, 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 ada keributan terus-menerus dalam kehampaan. Binatang dewa berbentuk petir dikirim terbang oleh Luming. Setiap kali mereka bertabrakan dengan binatang suci berbentuk petir, kekuatan petir akan melonjak ke tubuh Luming dan digunakan olehnya. Luming merasa tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, energi sainnya menjadi lebih kental, dan evolusi inti dunia menjadi lebih cepat. Namun, semakin banyak binatang yang saling bergegas keluar dari awan kesengsaraan. Pada akhirnya, ada 81 binatang dewa yang mengejutkan. 80 makhluk petir mengepung Luming dan menyerangnya terus-menerus, menempatkannya di bawah tekanan besar. Luming mengertakkan gigi. Dia tetap tidak menggunakan hukum untuk menolaknya. Dia hanya menggunakan tubuh fisiknya dan energi Sein untuk melawannya. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan peluang terbesar dari kesengsaraan petir. Jika dia menggunakan hukum untuk membubarkan kesengsaraan petir, dia tidak akan bisa menggunakannya untuk meredam tubuh dan kekuatan Seinnya. Orang ini sebenarnya menggunakan kesengsaraan surgawi untuk meningkatkan dirinya. Ini terlalu mengejutkan. Itu benar. Dia sungguh tidak normal. Ketika orang lain menjalani kesengsaraannya, mereka hanya ingin cepat melewatinya. Tapi dia sengaja membuang-buang waktu. Dia menggunakan kekuatan kesengsaraan petir untuk meredam dirinya sendiri. Anak ini menakutkan. Beberapa eksistensi kuat sedang berdiskusi dengan suara pelan. Wajah Kaisar Surgawi klan Lan Cheng, dan Kaisar Surgawi klan Yan menjadi semakin suram. Luming membutuhkan waktu paling lama untuk menyelesaikan kesengsaraan petir putaran kelima. Butuh waktu 1 jam penuh baginya. Luming dapat merasakan tubuh fisiknya telah membaik kembali. Itu 3 tingkat lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia telah memadatkan 3 tingkat energi Sein. Jika Luming bertarung dengan Ming Sheng sekarang, dia tidak perlu menggabungkan hukum kekacauan dan hukum kematian. Dia bisa melawan Ming Sheng dan melawan pohon palem sungai gunungnya. 1 jam kemudian, Luming merasa bahwa efek kesengsaraan petir pada emosinya semakin mengecil. Kesengsaraan petir ini tidak berguna bagi Luming. Pada saat ini, Luming meledak dengan kekuatan hukum. Ledakan, ledakan, kekuatan pukulan Luming tiba-tiba meningkat tajam. Dengan satu pukulan, harimau raksasa hancur berkeping-keping. Setelah itu, setiap pukulan Luming menyebabkan makhluk hidup yang terkondensasi dari petir meledak. 81 makhluk kesengsaraan petir semuanya diledakkan oleh Luming dalam sekejap mata dan menghilang tanpa jejak. Dia telah melewati kesengsaraan petir kelima. Bab 2251, Kesengsaraan Surgawi ke-8 yang mengerikan. Luming melewati kesengsaraan petir kelima dengan mudah. Lalu, hukuman petir ke-6 turun. Kesengsaraan petir ke-6, transformasi senjata petir. Petir yang menakutkan berubah menjadi senjata yang menakutkan dan menyerang Luming. Ada pedang, tombak, kapak, dan sebagainya. Kekuatan masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Pada titik ini, Luming mulai menyalurkan hukum untuk melawan. Namun cukup menyalurkan 2 jenis undang-undang saja. Sama seperti kesengsaraan petir kelima, Luming harus menggunakan kekuatan kesengsaraan petir untuk meredam tubuh dan kekuatan sucinya saat dia melawannya. Putaran kesengsaraan petir ini juga memakan waktu 1 jam. Tubuh fisik dan energi suci Luming menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, ketika kesengsaraan petir pertama tidak banyak membantu Luming, dia menggunakan beberapa jenis hukum lagi dan menghancurkan semua senjata. Dia juga telah melewati kesengsaraan petir ke-6. Wete telah melewati level ke-6. Berikutnya adalah tingkat ke-7. Tingkat ke-7 adalah lonceng kesengsaraan pemurnian dunia. Itu benar. Ini adalah bel kesengsaraan pemurnian dunia. Saya mendengar bahwa setiap putra dewa harus menghadapi kesengsaraan petir ke-7 ketika dia mencoba menerobos ke wilayah kedaulatan perang. Lonceng kesengsaraan pemurnian dunia juga merupakan kesengsaraan petir terakhir. Setelah melewatinya, dia bisa menjadi penguasa. Di sekitar mereka, beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Setelah kesengsaraan petir ke-6 berakhir, kesengsaraan petir ke-7 tidak segera turun. Awan kesengsaraan bergulung seolah-olah sedang terjadi. Ya. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berenang dan berkumpul. Akhirnya,
mereka berkumpul di sebuah bel. Itu adalah kesengsaraan besar lonceng guntur. Bas! Lonceng itu bergetar dan turun dari langit, menyelimuti Luming. Luming tidak bisa menghindari lonceng kesengsaraan petir. Dia diselimuti oleh bel kesengsaraan penyempurnaan dunia. Lonceng itu berisi energi menakutkan yang menyelimuti Luming. Ini adalah semacam kekuatan pemurnian yang ingin menyempurnakan Luming sepenuhnya. Bel kesengsaraan pemurnian dunia, ayolah, bantu aku berkembang. Luming bergumam dan duduk bersila. Saat itu, kesengsaraan besar terakhir dari cobaan bela diri kerajaannya adalah bel kesengsaraan pemurnian dunia. Saat itu, dia hampir terbunuh oleh bel kesengsaraan pemurnian dunia. Untungnya, dia berhasil melewatinya pada akhirnya. Dengan bantuan bel kesengsaraan penyempurnaan dunia, kekuatannya meningkat pesat. Dia bahkan menyempurnakan jejak kekacauan Ki di tubuhnya. Kali ini, dia akan menggunakan bel kesengsaraan penyempurnaan dunia untuk melatih dirinya sendiri. Dibandingkan saat itu, Luming bahkan lebih tidak normal dan menantang surga sekarang. Kesengsaraan penyempurnaan dunia bel tidak bisa melakukan apapun padanya sama sekali. Kekuatan destruktif dalam kesengsaraan penyempurnaan dunia bel hanya dapat membantu Luming, membantunya meredam tubuh fisik dan energi sainnya. Bahkan bisa melemahkan hukum. Luming dapat merasakan bahwa beberapa hukumnya menjadi lebih murni dan lebih dekat ke alam kedua. Demikian pula, bel kesengsaraan pemurnian dunia juga dapat memurnikan jiwa. Ada banyak manfaat untuk memblokir kesengsaraan besar di langit dan bumi. Para penguasa bela diri itu harus melalui kesengsaraan surgawi setiap 300.000 tahun. Jika mereka bisa bertahan, mereka akan mampu bertransformasi dan menjadi lebih kuat setiap saat. Beberapa dari mereka bahkan bisa membuat terobosan dalam budidayanya. Dao surgawi itu adil, dan bahaya seringkali membawa peluang. Dalam kehampaan, sebuah lonceng besar melayang di udara. Semua orang melihat ke arah lonceng besar itu dan menunggu dengan tenang. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Berdebar, berdebar. Sehari kemudian, bel bergetar dan berdengung. Pada akhirnya, meledak dan berubah menjadi energi sebelum menghilang. Sosok Luming muncul di udara, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Mungkinkah Luming telah melampaui kesengsaraan surgawi dan akan menjadi kaisar surgawi? Pikiran ini terlintas di benak banyak orang, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Luming setelah dia menjadi kaisar bela diri. Tidak, awan kesengsaraan belum menyebar. Mereka bahkan lebih mengerikan lagi. Seseorang berseru, "Ya!" Pada saat ini, awan kesengsaraan terus bergulir dan bergemuruh, seolah-olah sedang mengaum dengan marah. Tekanan yang mengerikan menyebar, membuat beberapa orang yang lemah akan pucat dan takut. Ya ampun, ini masih belum berakhir. Ada kesengsaraan petir yang lebih kuat lagi. Luming terlalu abnormal dan menantang surga. Kesengsaraannya pasti lebih mengerikan lagi. Ini bukan kesengsaraan petir biasa. Putaran ke-8 kesengsaraan guntur. Dia harus menghadapi kesengsaraan guntur putaran ke-8. Sudah berapa tahun? Petik 2. Banyak orang berseru, namun semakin banyak orang yang penasaran dengan apa yang akan terjadi pada kesengsaraan guntur putaran ke-8. Kita harus tahu bahwa bahkan putra surga hanya mengalami kesengsaraan petir ke-7 ketika dia melewati kesengsaraan kaisar. Kesengsaraan guntur putaran ke-8 hanyalah kesengsaraan guntur yang legendaris. Itu hanya akan muncul ketika para jenius yang sangat menantang surga dan menakutkan muncul. Kesengsaraan petir ke-8 jarang muncul dalam sejarah alam surga. Siapapun yang telah melewati hukuman kilat ke-8 akan mencapai prestasi yang mengerikan selama mereka tidak mati. Legenda mengatakan bahwa sosok-sosok yang tak terkalahkan seperti Kaisar yang Mulia yang tak pernah mati dan Kaisar yang Mulia Chaos telah melewati kesengsaraan guntur ke-8 ketika mereka sedang melalui kesengsaraan raja. Kesengsaraan petir yang legendaris telah muncul lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan kesengsaraan, yang panjangnya 100.000 mil, bergulung semakin keras. Pada akhirnya, guntur dan kilat yang tak ada habisnya memenuhi udara. Namun, mereka tidak menyerang Luming. Sebaliknya, mereka saling terkait dan membentuk sebuah dunia. Itu adalah dunia dengan radius 100 mil. Gunung, sungai, dan danau terlihat jelas. Bahkan orang bisa melihat makhluk hidup-hidup di sana. Ada binatang dewa yang mengaum. Itu seluruhnya terbentuk oleh petir. Dunia menekan Luming.
Ini adalah wilayah surgawi Dewa Binatang. Kesengsaraan petir telah membentuk wilayah surgawi Dewa Binatang. Seorang kaisar surgawi tiba-tiba berseru. Banyak orang terkejut. Wilayah surgawi Dewa Binatang adalah salah satu dari 9 wilayah surgawi di alam surga. Kesengsaraan petir sebenarnya bisa memadat menjadi wilayah surgawi. Ini sungguh sulit dipercaya. Dikatakan bahwa orang yang berbeda akan menghadapi situasi yang berbeda dalam kesengsaraan petir ke-8. Tidak ada catatan tentang kesengsaraan petir di masa lalu. Wilayah surgawi Dewa Binatang yang luas, yang berukuran ratusan mil, runtuh menimpa Luming. Pada saat ini, mata Luming sangat serius. Dia merasakan bahaya dalam menghadapi kesengsaraan petir ini. Palu kekacauan muncul di tangan Luming. Isinya 7 jenis hukum. Ledakan, ledakan, ledakan. Wilayah surgawi Dewa Binatang sedang menekan. Itu sangat menakutkan. Itu seperti wilayah surgawi yang nyata yang menekan. Merusak. Luming meraung panjang. Dia memegang palu kekacauan dan melayang ke langit, menghantamkannya ke arah wilayah surgawi Dewa Binatang. Ledakan. Palu kekacauan besar-besaran menabrak wilayah surgawi Dewa Binatang. Gunung dan sungai hancur dan musnah oleh palu. Mengaum, mengaum. Di alam surgawi Dewa Binatang, makhluk yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bergegas keluar untuk membunuh Luming. Itu seperti hukuman kilat kelima. Hukuman kilat sudah ada, tapi jumlahnya terlalu banyak. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menerkam Luming. Ya dewa, ini terlalu menakutkan. 11. Seseorang menelan ludahnya dan berbicara dengan nada serius. Membunuh. Luming melolong panjang. Dia memegang palu kekacauan dan terus menyerang. Sejumlah besar makhluk diledakkan, dan kekuatan mengerikan terus menghantam wilayah surgawi Dewa Binatang. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan kesengsaraan bergejolak dan kilat tak berujung memenuhi udara. Mereka terjalin di langit dan dunia lain terbentuk. Itu adalah 9 wilayah surgawi bawah, salah satu dari 9 wilayah surga. Seru kaisar surgawi lainnya. Wilayah surgawi lainnya dibentuk dan ditekan pada Luming. Bab 2252, 9 Kesengsaraan Petir. 2 wilayah surgawi muncul di depan dan belakang, dibentuk oleh puluhan ribu Thunderbolt. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Beberapa orang mau tidak mau harus mundur, menjauhkan diri dari awan kesengsaraan. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan itu benar-benar menakutkan. Jika mereka diselimuti olehnya, mereka pasti akan mati. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang memiliki dendam terhadap Luming, seperti Tirk surgawi keluarga Lan dan yang lainnya. Mereka takut Luming akan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam dan akan bergegas menuju mereka selama masa kesengsaraan dan menyelimuti mereka. Mereka berjaga-jaga setiap saat. Namun, Luming jelas tidak punya rencana seperti itu. Kaisar surgawi terlalu cepat. Bagaimana mungkin dia bisa menyusulnya? Dia sekarang dengan serius bertarung melawan alam surga. Istirahat, istirahat, merusak. Luming terus mengayunkan palu kekacauan dan membombardir wilayah surgawi Dewa Binatang. Dalam sekejap, setelah lebih dari selusin serangan, wilayah surgawi Dewa Binatang tidak dapat menahan serangan tersebut dan diledakkan ke udara oleh Luming. Banyak orang menghela nafas panjang. Adegan ini terlalu berdampak. Seolah-olah wilayah surgawi telah diledakkan oleh Luming. Pada saat ini, wilayah surgawi kedua, wilayah surgawi akhirat, sudah menekan Luming. Ledakan. Luming mengayunkan palu kekacauan dan menyerang alam surga yang sangat buruk. Di dunia bawah, ada juga makhluk yang bergegas menidurkan Luming. Tetapi pada saat ini, di awan kesengsaraan, guntur dan kilat yang tak ada habisnya berkumpul kembali, membentuk dunia lain. Ini juga merupakan wilayah surgawi, salah satu dari 9 wilayah surgawi di alam surga, dan menekan Luming. Akankah ke-9 wilayah surgawi muncul? Petik 2. Seseorang berkata dengan suara serak. Wilayah surgawi ketiga runtuh di Luming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sebelum Luming bisa meledakkan dunia bawah, wilayah surgawi ketiga turun dan bergabung dengan dunia bawah. Ledakan. Kedua wilayah surgawi bergabung, dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Kekuatan mengerikan menekan Luming. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia terus mundur. Wajahnya sedikit pucat. Dia tidak akan berhasil, haha. Lan Yun tertawa keras, sangat bersemangat. Dia menantikan Luming gagal mengatasi kesengsaraan dan kematian. Sungai Hengsing, Yuan Xin, dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama.
Lu Ming terlalu menakutkan. Dia belum menjadi seorang kaisar yang hebat tetapi dia sudah bisa mengalahkan mereka. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Sebelumnya, mereka menghibur diri sendiri bahwa Lu Ming tidak akan pernah menjadi kaisar. Mereka pasti bisa menekan Lu Ming dengan mudah di masa depan. Namun, jika Lu Ming menjadi kaisar bela diri, mereka tidak dapat lagi menemukan alasan untuk menghibur diri mereka sendiri. Dengan kekuatan tempur Lu Ming, dia bisa dengan mudah menekan mereka begitu dia menjadi kaisar bela diri. Mereka telah menantikan Lu Ming gagal dalam kesengsaraan. Mereka sangat gembira melihat Lu Ming ditolak oleh kesengsaraan surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua wilayah surgawi menekan Lu Ming. Di langit, awan kesengsaraan membentuk wilayah surgawi keempat. Bunuh. 1. Mati. Lu Ming meraung. Pedang kematian muncul di tangannya yang lain dan dia menyerang dua wilayah surgawi. Mereka terus menyerang wilayah surga. Ledakan, ledakan. Suara gemuruh terus berlanjut. Lu Ming tidak peduli dengan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Akhirnya, surga yang sangat buruk juga dihancurkan oleh Lu Ming, tetapi sebagai gantinya, Lu Ming dipenuhi luka. Namun, Lu Ming memiliki hukum kehidupan. Dia mengedarkan hukum kehidupan dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Pada saat ini, wilayah surgawi keempat tumpang tindih dengan wilayah surgawi ketiga dan menekan Lu Ming. Pada saat yang sama, wilayah surgawi kelima dengan cepat terbentuk. Lu Ming terus membombardir wilayah surgawi ketiga sebelum domain surgawi kelima terbentuk. Sayangnya, dia masih terlambat satu langkah. Sebelum Lu Ming dapat meledakkan domain surgawi ketiga, domain surgawi kelima telah menumpuk. Ledakan. Tubuh Lu Ming terlempar. Dia memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Namun, dengan hukum kehidupan, luka Lu Ming sembuh dengan cepat. Membunuh. Lu Ming tidak berani menunda. Dia mengambil langkah maju dan bergegas ke wilayah surga seperti sambaran petir. Di tangannya, kedua senjata itu menyatu menjadi satu, berubah menjadi tombak panjang. Sinar tombak yang mengejutkan menembus dan menusuk menuju wilayah surgawi ketiga. Wilayah surgawi ketiga sudah tidak stabil setelah serangan Lu Ming sebelumnya. Sekarang, ia meledak dan bahkan wilayah surgawi keempat berada di ambang kehancuran. Namun, wilayah surgawi keenam juga telah terbentuk. Merusak. Lu Ming meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membombardir wilayah surgawi keempat. Ledakan. Saat domain surga keenam menumpuk, dia akhirnya meledakkan domain surga keempat. Namun, Lu Ming juga dikirim terbang dengan kekuatan yang menakutkan. Dia penuh luka dan banyak tulangnya patah. Dia terluka parah. Namun, Lu Ming tidak peduli dengan lukanya. Dia mengedarkan hukum kehidupan untuk menyembuhkan dirinya sendiri sementara dia bergegas ke wilayah surga di atas. Saat ini, dia harus berjuang melawan kesengsaraan surgawi. Jika kesengsaraan surgawi menumpuk lebih dari 3 kali di wilayah surgawi, dia akan berada dalam bahaya. Bas. Tombak panjang itu menembus udara. Isinya 8 jenis undang-undang. Hukum kekacauan dan hukum kematian terus meningkat. Ada kekuatan sobek destruktif yang mengalir menuju Lu Ming. Luka muncul di lengan Lu Ming, tetapi di bawah pengaruh hukum kehidupan, luka itu sembuh dengan cepat. Lu Ming membombardir wilayah surgawi kelima dengan gila-gilaan. Akhirnya, ketika lapisan surga ketujuh ditumpuk, Lu Ming akhirnya meledakkan lapisan surga kelima. Begitu saja, Lu Ming mengabaikan lukanya dan menyerang dengan ganas. Dia berperang melawan kesengsaraan surgawi dan meledakkan satu demi satu wilayah surgawi. Di belakangnya, alam surgawi Hunyuan dan alam surgawi Taiking terbentuk satu persatu, menekan Lu Ming. Lu Ming sedang batuk darah. Lengannya akan meledak. Dia terluka parah. Jika bukan karena hukum kehidupan, dia akan tertekan oleh kesengsaraan surgawi. Namun, pada akhirnya, Lu Ming meledakkan 9 surga satu persatu. Saat 9 surga menghilang, luka Lu Ming sembuh dengan cepat. Tubuhnya dan energi sainsnya bahkan menjadi lebih kuat dan lebih tenang. Pada saat yang sama, Lu Ming menemukan bahwa penggunaan hukumnya menjadi lebih kuat. Dia sangat mahir dalam menggunakan hukum kekacauan dan kematian. Kedua hukum tersebut menjadi lebih lemah saat bertabrakan, namun kekuatannya meningkat. Dalam proses melampaui kesengsaraan, kemampuan Lu Ming terus meningkat. Dia melewatinya. Lu Ming telah melewati kesengsaraan besar ke-8. Pembenaran Dao dan Kaisar, apakah dia berhasil? Adegan itu berisik. Ada yang bersemangat, ada yang tidak senang,
dan ada yang pucat. Namun, di saat berikutnya, semua suara itu menghilang. Itu karena awan kesengsaraan membuatmu menghilang. Sebaliknya, gelombangnya bahkan lebih dahsyat dan mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Semua orang menutup mulut mereka dan memandangi awan kesengsaraan di langit. Mungkinkah kesengsaraan surgawi belum berakhir? Masih ada kesengsaraan petir ke-9. 9 kesengsaraan petir, ini belum pernah terjadi. Kesengsaraan petir 9 lapis, sebenarnya kesengsaraan petir 9 lapis, bagaimana ini mungkin? Bukankah ini kesengsaraan surgawi legendaris yang hanya akan terjadi ketika seseorang menerobos alam tertinggi? Mengapa itu muncul di Luming? Gumam Dandan. Dia juga tercengang, dan kemudian dia diliputi kekhawatiran yang tak ada habisnya. Dia telah hidup lama dan mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui kebanyakan orang. Hahaha, masih ada kesengsaraan petir ke-9. Dia hampir mati pada kesengsaraan petir ke-8. Dia pasti tidak akan bisa melewati yang ke-9. Lan Yun, Yan Si, dan yang lainnya dari Sungai Hengsing sangat gembira. Awalnya, mereka semua sudah putus asa, tapi sekarang, mereka bangkit kembali.